Dasar hukum sehingga terbentuknya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 berbunyi bahwa pemadam kebakaran masuk menjadi rumpun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar, pada standar pelayanan minimal sub-urusan kebakaran daerah kabupaten kota. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang pakaian dinas bagi aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan kebakaran. 5. Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 06 Tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang Pasal 7 Ayat 1, huruf E di mana posisi pemadam kebakaran pada waktu itu masih berupa seksi. 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung Pinang yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung Pinang dan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung Pinang, maka pemadam kebakaran Kota Tanjung Pinang menjadi bagian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tanjung Pinang di mana Satuan Polisi Pamong Praja berubah nomenklatur menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kota Tanjung Pinang. 8. Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tanjung Pinang Pasal 4 Ayat 1 huruf D angka 19 maka terbentuklah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang dengan Tipe C, yang diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Tanjung Pinang Nomor 10 Tahun 2021 tentang susunan organisasi. Terakhir. 9. Peraturan Wali Kota Tanjung Pinang Nomor 43 Tahun 2023 tentang uraian tugas pokok, fungsi, tata kerja dan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Demografi Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang terdiri dari 4 kecamatan dan 18 kelurahan. Menurut data BPS Kota Tanjung Pinang, pada tahun 2022 jumlah penduduk Kota Tanjung Pinang tercatat sebesar 239.854 jiwa. Dengan tingkat pertumbuhan mencapai 2,39%. Dari jumlah rasio penduduk inilah maka perlunya dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang secara mandiri. Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tanjung Pinang Nomor 43 Tahun 2023 tentang uraian tugas pokok, fungsi, tata kerja dan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris atau Sekretariat. Membawahi 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 3. Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang pencegahan, terdiri dari 1. Seksi Pencegahan, Inspeksi dan Pemberdayaan Masyarakat, 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur. 3. Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, terdiri atas 1. Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi. 3. Kelompok Jabatan Fungsional. Selanjutnya ada UPT atau Unit Pelaksana Tugas serta Kelompok Jabatan Fungsional. Data Kepegawaian. Berdasarkan DUK atau Daftar Urut Kepegawaian. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang. Terdiri dari ASN PNS 39 orang. ASNP 3K 38 orang. PTT 9 orang. OS 13 orang.
Selanjutnya untuk yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan atau yang memiliki sertifikasi pemadam, di antaranya 1. Analis kebakaran 12 orang. 2. Fungsional damkar 45 orang. 3. Inspektur TK 14 orang. 4. Pemadam 33 orang. 5. Vertical Rescue 32 orang. 6. Scuba Dive Water Rescue 32 orang. Sarana dan prasarana. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang terdiri dari 1. Mobil pompa 6.000 liter 2 unit. 2. Mobil pompa 4.000 liter 1 unit. 3. Mobil pompa 3.000 liter 4 unit. 4. Mobil rescue 1 unit. 5. 1 unit perahu karet. Sarana dan prasarana. Pos sektor. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang terdiri atas 4 pos pelayanan siaga 24 jam. 1. Kantor induk atau markas komando suka berenang. 2. Sektor Bukit Bestari berlokasi di Dompak. 3. Sektor Tanjung Pinang Timur berlokasi di Bintan Center. 4. Sektor Tanjung Pinang Kota berlokasi di Senggarang. Semua pos sektor berintegrasi jika kejadian-kejadian yang dianggap satu pos sektor tidak mampu menangani satu kejadian kebakaran atau non-kebakaran di bawah satu komando kepala seksi pemadaman kebakaran, penyelamatan, dan sarana prasarana. Selanjutnya, sistem piket siaga di setiap pos sektor maupun mako diatur sedemikian selama 24 jam, dengan sistem shift 12 jam di mana 1 regu shift pagi, 1 regu shift malam dan 1 regu standby. Informasi dan teknologi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan setiap kepala regu beserta 1 orang operator di setiap regu, telah disematkan atau dibekali dengan sistem pelaporan secara up-to-date, agar mempermudah dalam memberikan laporan kejadian, baik kebakaran maupun non-kebakaran. Sistem informasi pelaporan secara teknologi tersebut diberi nama SIAPI, atau Sistem Aplikasi Pelaporan Insidentil. Si, siap melaksanakan tugas. A. Aktif bersama masyarakat. P. Peduli dan tanggap. I. Integritas, berintegritas. Dasar dari SIAPI ini adalah laporan yang masuk ke mako atau pos sektor terdekat, maka untuk membuat laporan dari kejadian kebakaran atau non-kebakaran tersebut bisa terarsip dengan baik. Laporan tersebut bisa digunakan untuk laporan SPM, laporan berkala dan untuk meningkatkan pelayanan dalam capaian respon time setiap kejadian. Masih berkaitan dengan sistem informasi dan teknologi, dalam setiap laporan yang masuk, baik kebakaran atau non-kebakaran melalui call center 077124949 atau 0811652499 di pos komando, selanjutnya diteruskan ke pos terdekat yang terintegrasi melalui teknologi informasi. Selanjutnya, regu terdekat akan merespon laporan yang masuk sesuai SOP waktu tanggap untuk menuju lokasi yang dilaporkan. Selanjutnya, informasi dan data, baik kejadian kebakaran dan non-kebakaran dari laporan insidentil tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2023. 1. Data tahun 2021. A. Kebakaran sebanyak 67 kejadian. B. Non-kebakaran 129 kejadian. 2. Data tahun 2022. A. Kebakaran sebanyak 57 kejadian, B. Non-kebakaran 349 kejadian, 3. Data tahun 2023, sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, A. Kebakaran sebanyak 60 kejadian, B. Non-kebakaran 223 kejadian, rata-rata kejadian kebakaran adalah kebakaran lahan terbuka. Dan untuk non-kebakaran yang mendominasi kejadiannya adalah evakuasi ular dan tawon. Edukasi pencegahan bahaya kebakaran, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang memiliki program Pemadam Kebakaran Go to School untuk siswa dan pendidik mulai dari PAUD, TK, SD, SLTP,
SLTA serta perguruan tinggi yang ada di Kota Tanjung Pinang, baik yang berkunjung ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang maupun yang dikunjungi sesuai dengan permintaan. Beberapa sekolah yang dikunjungi, seperti SD Negeri 008 Tanjung Pinang, SMP Negeri 7 dan SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Selain itu yang berkunjung ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tanjung Pinang seperti PAUD Adelaide, PAUD Baitul Ikhwah, PAUD Teratai dan beberapa PAUD lainnya, berdasarkan data sebanyak 20 PAUD selama tahun 2023, anak-anak diberikan pengetahuan tentang bahaya kebakaran, pengenalan peralatan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Selanjutnya, edukasi pencegahan bahaya kebakaran juga dilaksanakan di beberapa instansi baik pemerintah maupun swasta sesuai dengan permintaan, di antaranya RSUP Ahmad Tabib, RSUD Kota Tanjung Pinang, RSAL Midianto Suratani, beberapa puskesmas yang ada di Kota Tanjung Pinang. Materi diberikan pengetahuan tentang bahaya kebakaran, pengenalan peralatan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat serta melaksanakan praktek pemadaman api secara tradisional maupun modern. Berdasarkan data selama tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, ada sebanyak 37 instansi pemerintah dan swasta yang telah diberikan pengetahuan tentang edukasi pencegahan bahaya kebakaran. Kegiatan edukasi pencegahan bahaya kebakaran di bawah bidang pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang yang penyuluhan dilaksanakan oleh analis kebakaran. Relawan Kebakaran, relawan pemadam kebakaran yang selanjutnya disingkat Redcar adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan desa, kelurahan. Pembentukan Redcar ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3641/306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran. Jumlah relawan pemadam kebakaran yang berada di Kota Tanjung Pinang sebanyak 189 orang yang tersebar di 18 kelurahan. Jumlah ini akan bertambah sesuai dengan pertambahan rasio jumlah penduduk Kota Tanjung Pinang. Struktur pembinaan dan komando Redcar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3641/306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran. Dalam memberikan informasi dan edukasi tentang bahaya kebakaran dan penyelamatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang memiliki media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, di antaranya Instagram, Facebook, YouTube dan web. Informasi yang diberikan merupakan pengetahuan dasar seputaran pemadam kebakaran, giat kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta nomor call center yang dapat dihubungi. Buah nanas buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian acara kali ini, semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Jelang petang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian acara kita. Semoga bisa memberikan manfaat.